kuasa hukum dari klien kami. Pada kesempatan hari ini kami akan memberikan salah satu case yang kami tangani, yaitu tentang case di bidang perbankan. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu bank swasta yang di Indonesia, dan siang hari ini kita didampingi oleh Pak Akin Halim Dharma Wijaya dan Mbak Monica. Bagaimana kabarnya Pak Akin siang ini? Selamat siang. Hari ini? Baik. Baik, Mbak Monica. Ya. Baik ya. Ya. Jadi Pak Akin dan Mbak Monica, dalam hal ini Pak Akin menjadi salah satu debitur di salah satu bank swasta, yaitu yang bernama Bank Victoria Bandung. Dan untuk case ini juga sudah kami lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini sedang berjalan. Dan kesempatan hari ini kita akan membicarakan, mengupas hal-hal apa saja yang telah terjadi selama Pak Akin menjadi debitur di Bank Victoria Bandung, dan perbuatan melawan hukum apa saja yang diduga telah dilakukan oleh Bank Victoria Bandung terhadap nasabahnya. Baik, kita akan mulai ya Pak ya. Baik. Ya. Mungkin untuk pembukaan singkat kita sudah jelaskan tadi. Mungkin sebagai salah satu debitur di Bank Victoria Bandung, Pak Akin bisa bercerita kira-kira awal kronologinya Bapak bisa menjadi debitur sampai akhirnya Bapak bisa ada problem sedikit yang dialami sehingga diduga Bank Victoria Bandung telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bapak. Silakan. Problem saya itu Ya. sangat parah. Ya. Ya, saya berharap untuk semua para nasabah harus berhati-hati berhubungan dengan pihak bank. Karena yang saya sekarang alami itu benar-benar di luar dugaan saya. Dan mungkin kalau saya dilihat bicara sama teman-teman dan kawan-kawan semua, kejadian saya itu aneh tapi nyata. Benar-benar aneh. Tidak ada kejadian kayak seperti saya ini. Ya, contohnya saya pada tahun Februari 2017 saya ditawarin oleh Bank Victoria cabang Bandung. Ibu Teresia itu datang ke saya karena memang saya dahulu itu kenal Ibu Teresia itu dari Bank Artagraha. Dia masih staf. Tahu-tahu dia datang, tahu-tahu dia udah jadi kepala cabang. Dia terus mendesak saya untuk membantu prestasi di Ibu Teresia ini. Ya saya pikir ya udahlah. Saya bilang gini, kalau bisa saya kebetulan ada proyek. Saya butuh dana cukup 5M dah. Nah, akhirnya disetujui. Tapi bunganya cukup tinggi. Tapi buat saya nggak masalah karena saya memikirkan prestasi. Bu Teresia juga membantu 14%. Mungkin semua bank akan kaget bunga yang tertinggi itu 14%. Tapi buat saya nggak masalah. Serang berjalan, ya kebetulan proyek saya itu adalah ada hotel di Semarang. Nah, dari pihak owner tahu-tahu tidak membayar ke saya. Jadi saya memang terus terang ngomong Ibu Teresia bahwa ini tidak bayar, tapi saya nggak belum macet saat itu. Terus saya di sana, saya berusaha, saya coba mencari pekerjaan yang lain. Saya mendapatkan beberapa pekerjaan yang bisa segera melunasi bank itu. Ada 3, salah satu yang saya udah gambar, semua udah lengkap. Tanah itu bisa jadikan 14 ruko. Saya ajukan, ini kebetulan sertifikatnya ada di bank. Itu belum macet, saya bilang, bisa nggak saya tukar? Setelah itu nggak ada berita. Akhirnya ya udahlah, saya pikir saya tanyakan kembali, bisa nggak ini pengajuan saya ini, karena ada 2
pemesan. Itu nilai dua ruko itu 3 miliar. Utang saya kan paling 5 miliaran. Saya pikir kalau di ini, dan saya tidak nambah dana ke bank karena saya masih mampu. Tapi di sini kan saya yang pembeli itu pasti mementingkan IMB dan split. Kalau split, saya bilang udah ada pihak bank yang menangani. Nah, IMB biar saya yang bayar. Tapi tetap sertifikat ada di bank. Saya tambah lagi satu sertifikat yang nilainya jauh lebih besar. Itu di Bandung tuh Jalan Gatot Subroto nomor 60 Bandung. Nggak ada kabar lagi. Ya, saya pikir ya udahlah. Nah, sebelumnya tuh sebenarnya tanah ini ada yang nawar. Tapi nggak tahu batal gimana. Saya nggak bisa menyangka bahwa ada pihak seseorang yang membatalkan. Terus akhirnya dari pihak bank, datengin, ada pembelinya 8,5 M. Saya pikir ya udah jalanin aja, nggak apa-apa lah. Saya ini yang penting bank bisa lunas. Itu kan tiket saya baik. Nah, tahu-tahu 4 bulan saya bilang gimana ini pembeli kok enggak ini. Nah, di sana saya jadi lengah memang. Saya akhirnya bunga dan lain-lain pikir kan sudah ada pembelinya, nanti tinggal potong aja. Tahu-tahu keluar SP1. Dan SP1-nya sengaja diketiknya salah. Kalau ketikan satu tagihan tahun 2018, ditagihnya tahun 2019 kan aneh. Dan bukan satu, itu disengaja. Nggak mungkin karena ada 3 ketikan. Saya punya bukti asli semua tanda tangan Bu Teresia. Saya kan aneh. Nah udah selang berapa bulan keluar lagi SP1. SP1, SP2, SP3. Terus SP3 akhirnya saya dipanggil. Waktu itu tuh tanggal berapa ya? Februari 2019. Saya begitu datang itu saya dipanggil kantor pusat. Ini kredit harus segera dibayar bunganya. Berapa? 300. Saat itu saya bayar. Karena saya masih ada dana. Saat itu saya nggak dibayar. Nah setelah itu saya kan banyak pekerjaan dan lagi kerjaan saya kan banyak di luar, ada di lain tempat lah. Nah tahu-tahu April ada SP1, terus Mei SP2, Mei itu SP2 langsung SP3. Nah saat itu kok ada bank seperti Ibu Teresia datang ke rumah kakak saya, menceritakan semua, saya punya utang begini. Saya juga nggak paham. Nah itu waktu itu saya ingat Bu Teresia itu manggil saya juga. Hubungan saya ini kok mudah kok. Saya dari Jakarta, malah Bu Teresia yang jemput saya di bandara. Malah lucu ngomongnya gini, Akin udah kamu nggak usah pikirin deh itu bunga dan lain-lainnya. Kamu bangun aja itu yang di Antapani itu yang mau dibangun 14 ruko. Kan aneh. Nah, saya bilang ini harus ada IMB-nya, tapi saya bangun saya terus jalan. Jadi dia tuh nggak tahu maksudnya apa. Saya suruh keluar duit terus supaya bangun itu. Nah udah. Nah saya dengar kakak saya akhirnya negor saya. Kenapa sih kamu sampai kayak orang susah? Lah bukan soal itu, saya bilang. Saya ini kan menjual aset satu aja udah lunas kok. Dan ingat, sebelumnya saya kasih lebih dari 20 sertifikat. Nih, Bu Teresia, silakan pilih mana yang berjual, terserah. Saya udah tawarkan, asal bisa lunas. Malah membocorkan rahasia saya semua ke kakak saya. Betapa malunya dong saya di keluarga. Di sana saya marah, saya ngelapor ke kantor pusat. Boleh nggak seperti ini? Pusat sendiri. Ibu siapa? Ibu Ira dengan Ibu Duisa. Ibu Duisa kakak Kadif Sam. Kalau Ibu Ira itu wakil Kadif Sam ya, wakilnya. Oh nggak boleh. Nah, saya bilang, nah seperti ini. Kok Bu Teresia tuh datang ke rumah kakak saya. Saya betapa marahnya. Nah, tuh dia keluar hitungannya. Saya ada duit waktu saat itu. Saya mau bayar, tapi saya tolong ditegur Bu Teresia.
Iya. nggak dilaksanakan. Dia kasih hitungan, dalam waktu 18 hari saya dapat surat lagi. 18 hari selisihnya, bunganya selisihnya 100 hampir 178 juta. Nah kan saya tanyakan, ini kok bisa selisih ini? Tidak pernah dijelaskan. Apa-apa mah nggak pernah. Nah, saya juga biarkan aja. Saya pikir ini kan kenapa bisa saya nuntut dong 18 hari kok 100 juta ini kan. Akhirnya saya Februari dipanggil. Dipanggil. Nah, dipanggil wakil direktur namanya Pak Rusli. Enggak. Waktu itu tuh kita ketemu dulu dengan Bu Ira. Iya, terus untuk langsung mengajukan iya. restrukturisasi. Oh iya, sebelum kan udah tadi bilang kan restrukturisasi itu nggak pernah dipenuhi. Nah, saya Februari, tanggal 13 Februari tahun 2020 ya. Saya ingat dipanggil ngobrol dengan Pak Rusli. Saya ceritakan kenapa kok saya punya gagasan yang bagus, ya. Kok nggak diterima? Lah, masa seperti itu? Kok saya tidak dilaporkan? Nah, berarti saya harusnya bank kalau ada kredit macet minimal kan harus ada restrukturisasi. Nah, dari sana kok Pak Rusli juga bilang, lah kenapa ini nggak diajukan? Berarti jadi, waktu itu kan mau lanjut ya ini kebenaran. Jadi waktu itu juga waktu masuk ke kasus ini juga saya tuh baru balik dari Singapura kan. Jadi posisinya waktu itu saya dibawa untuk ngajuin restrukturisasi ke Ibu Ira, si Wakadifnya waktu itu. Nah, setelah berkomunikasi dengan Bu Ira berapa kali, restrukturisasinya itu kita bukannya minta dana tambahan, kita hanya minta tolong di perpanjang waktunya ke 9 bulan. Terus juga minta tolong untuk salah satu sertifikatnya di split agar kita bisa jual jadi 14 ruko sama IMB. IMB pun kita siap untuk bayar gitu. Nanti ke depannya kita juga akan bantu untuk siapapun yang mau beli ruko ini bisa KPR ke Bank Victoria. Jadi secara tidak langsung juga kita menguntungkan mereka seperti itu. Nah, tapi nggak dijalan-jalani nih restrukturisasinya dengan si Ibu Ira ini. Akhirnya dia nawarin, udah deh, Bapak mau nggak kalau ketemu langsung dengan wakil direkturnya waktu itu? Oh iya. Wakil direktur di Victoria Bandung. Iya, betul. Pusat. Siapa namanya? Dengan Bapak Rusli. Iya. Nah, jadi seminggu depannya kalau nggak salah tanggal 13 Februarinya itu kita datang ke kantor Pak Rusli di lantai 10 di Geraha BIP kantor pusat Bank Victoria gitu ya. Kita ketemu, lalu kita sampaikan rencana untuk restrukturisasi kita ini. Pak Ruslinya nanya, loh ini kok kedengarannya bagus kok dari kemarin nggak diajukan gitu. Ya Ibu maksudnya Iranya, yang tidak ajukan siapa? Kenapa restrukturisasinya ini nggak diajukan ke dia gitu. Dari pihak Victoria Bandung. Dari Bandung dan dari pusat, karena waktu itu yang hadir di meeting di ruang tersebut ada Ibu Ira dan Ibu Dwisa, jadi Wakadif dan Kadifnya waktu itu. Nah tapi setelah kita diskusi soal restrukturisasi itu, dia akhirnya berbicara seperti ini. Oke lah, kedengarannya bagus sih Pak, saya bisa lihat ini rencana Bapak sangat bagus gitu. Saya mau kasih Bapak waktu 9 bulan gitu. 9 bulan. Waktu 9 bulan. Nah, tapi berhubung kita ini sebenarnya lagi kesulitan nih Pak. Kita lagi ngejar NPL katanya. Saya butuhnya bulan ini. Nanti nggak apa-apa, kredit Bapak kita pindahkan saja ke AIDA. Jadi seolah kredit Bapak ini udah lunas gitu. Tapi nanti dengan tambahan sertifikat ini kita bisa buat perjanjian lagi untuk perpanjangan 9 bulan. Seperti itu. Dari AIDA diperpanjang lagi 9 bulan. Betul. Berarti kalau saya dengar dari cerita Pak Akin dengan Mbak Monika dalam hal ini, Bapak sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan restrukturisasi ke pihak Bank Victoria Bandung. Dari pihak Victoria Bandung tidak pernah memberikan Bapak secara surat atau apapun, tidak pernah memberikan penawaran. Gini, semua bank, semua nasabah itu memang udah kebiasaan. Saya kredit juga nggak bikin surat dulu kok. Kalau udah keluar kredit baru saya tanda tangan semua kan. Itu pasti semua bank seperti itu. Nggak ada yang surat majuin dulu tuh gini. Rasanya tuh nggak ada lah seperti itulah. Memang prosedurnya seperti itu. Tapi
prosedur itu ditandatangani setelah ada ACC dari pusat, biasanya gitu. Baru saya semua tanda tangan gitu kan. Nah itu, jadi yang saya ini AIDA itu seharusnya dari pihak bank itu kan harus memberitahu dulu apa tuh AIDA. Saya yakin 100 nasabah, 99 nasabah tidak tahu tuh apa itu namanya AIDA. Nah itu saya juga tidak tahu. Nah setelah itu ya kita pulang. Udah. Jadi gini lucu, udah waktu itu hari Jumat. Ya nanti hari Senin ya bawa aslinya yang tambahan itu. Terus Selasa tanda tangan notaris. Dikit ceritanya, apa itu? Kita tuh senang sekali gitu karena akhirnya rencana restrukturisasi kita bisa jalan. Gitu. Ternyata itu jebakan menurut saya itu ya jadinya. Dan saya itu nggak tahu prosedurnya AIDA itu seperti apa. Ya saya pernah dengar ini katanya prosedur itu harus ada tim, bentuk tim dulu dan lain-lain. Ini enggak, langsung nanti Senin bawa aslinya, Selasa langsung ke notaris. Wah, luar biasa, tambah lagi 1. Dari 2 tuh tambah lagi 1. Jadi 3 sertifikat, totalnya 25M. Utang saya cuma 5M-an. Jadi menambahkan tadi total kita kreditnya 5M. Tapi jaminan yang kita berikan itu senilai 16M. Ditambah lagi dengan yang tadi tambahan ini 10M. jadi sekitar 10M. Totalnya 26M. Gitu. Dia mau aidakan. 26M itu, 20. Nah, setelah itu ya terus coba Nah, setelah itu kita pulang, kita udah seneng nih. Akhirnya kita rencananya bisa lanjut gitu. Persiapan kita siapin nih sertifikat tambahannya untuk AIDA gitu. Kita masih belum tahu nih AIDA itu apa sih sebenarnya. Akhirnya kita saya waktu itu ada salah satu teman, dia memang dia cukup kenal lah dengan dunia perbankan gitu kan. Akhirnya dia nanya, dia sempat bantu kita juga soal ini kan, kita minta saran dari dia segala macam. Dia akhirnya nanya karena dia tahu hari itu kita mau bertemu dengan wakil direkturnya, gimana jadinya. Dia bilang udah, saya bilang udah, jadi kok mereka mau ngasih waktu 9 bulan gitu. Nanti sama mereka kreditnya di AIDA, jadi kita dapat seolah kreditnya udah lunas, saya bilang. Jadi nanti kita dapat perpanjangan 9 bulan. Hah? Dia bilang AIDA, lu nggak salah katanya gitu. Coba lu cek deh di Google AIDA itu apa. Akhirnya saya cari di Google. Ternyata kalau di kepanjangan dari AIDA itu adalah agunan yang diambil alih. Agunan atau agunan yang dialihkan, seperti itu. Secara sukarela. Berarti sama dengan kita memberikan jaminan kita ini ke bank. Ya saya pikir, saya kaget gitu kan. Kita udah pertama jaminannya nilainya sejauh dari nilai kredit kita, ditambah lagi dengan jaminan tambahan, dan mereka mau mengaidakan itu untuk kredit yang cuma senilainya 5M. Berarti kan sebenarnya dengan adanya AIDA ini tidak memberikan keuntungan sebenarnya untuk pihak debitur, justru memberikan kerugian. Kalau seandainya itu memang betul-betul jadi terlaksana ya Pak. Karena nilainya udah 26M, sedangkan hutang hanya 5M. Akhirnya, tapi saya bertanyakan apakah waktu itu AIDA dilaksanakan atau tidak dengan pihak Bank Victoria Pusat? Akhirnya enggak. Kita laksanakan. Akhirnya tuh waktu itu saya juga sempat ngontak lagi. Saya pura-pura nggak tahu. Kebetulan saya waktu itu masih muda. Saya telepon lah si Bu Ira, ibu aktifnya. Bukan telepon, saya WhatsApp waktu itu. Saya tanya, Bu, AIDA tuh sebenarnya apa sih? Dia langsung telepon saya marah-marah. Dia bilang, kan tadi kita sudah persetujuan, kenapa kamu berubah pikiran gitu? Kenapa harus ditekan ya kan? Saya tanya loh, Ibu kok kenapa marah? Saya kan cuma nanya AIDA itu apa gitu. Kamu ke kantor lagi deh, kamu nikah aja datang, nggak usah bawa papa, katanya. Loh ngapain saya ke sana? Padahal Bapak yang sebagai debitur kan? Betul, gitu. Jadi baru di situ saya minta, Bu tolong deh, coba saya sepertinya dengan kondisi ibu saya nggak bisa ngomong deh. Ibu tolong arahkan saya ke orang lain. Akhirnya diberikan handphonenya ke si Bu Disa, baru saya tanya. Bu Disa, kadifnya. Baru saya tanya, Bu sebenarnya kalau AIDA ini dokumen apa saja yang perlu saya tanda tangan? Dia bilang, iya, mungkin dia sepertinya berpikir saya ini nggak paham karena masih muda waktu itu. Nanti kamu harus tanda tangan PPJB, AJB, akta pengosongan,
untuk balik nama segala macamnya. Lah saya tanya balik, Bu, kalau misalnya seperti itu untuk apa saya kasih jaminan tambahan? Sama aja dengan saya memberikan agunan saya ke ibu kan gitu. Di situ dia udah nggak berbicara apa-apa. Nah, di sinilah dengan proses ini saya menghimbau semua para nasabah. Ingat AIDA, jangan sekali-kali tanda tangan AIDA untuk para nasabah tanpa diberikan informasi dan penjelasan yang resmi ya Pak. Ya, saya pikir juga saya pernah bicara kemarin dengan OJK dan BI. Coba AIDA, peraturan AIDA tuh hilangkan aja. Itu tidak menguntungkan buat nasabah. Kan ada bank itu harus membina nasabah kan. Nah, sama maju bank juga pasti akan mendapatkan bunga dan lain-lainnya kan. Kalau ini bank ini sebaliknya semua. Semua sebaliknya. Nah, setelah itu ya akhirnya waktu itu Februari, wah saya dengar AIDA ini, wah betapa jahatnya nih. Bank ini kok tidak menjelaskan AIDA dan dia tidak jalankan aturan bank AIDA itu seperti apa, ya kan? Dari sana saya mulai jual aset. Saya jual aset, udah saya dapatkan. Saya berusaha bulan Maret. Kebenaran bulan Maret itu COVID. Ya, saya terus berusaha. Saya minta hitungan yang benar. Dari Maret tahun 2020. Dari Maret sampai ke Juni nggak pernah mau ngasih. Nah, terus saya cukup kesel gitu. 2 Juli dia tahu-tahu nelpon WhatsApp saya. Tuh ada pembeli tuh, tanah kamu bisa 8,5 M. Saya bilang ya udah jual aja. Biasa kan saya minta biar ditawarin kan, minta lebih. Saya enggak. Saya bilang oke, 8,5 M saya untuk lunasin bank. Silakan. Nah, selang berapa hari saya kontak lagi, Bu, mana pembelinya? Oh, sedang ke Tegal. Nah, 2 hari kemudian saya juga WhatsApp lagi. Oh, dia lagi senang penawaran, mengajukan penawaran. Berarti mereka memberikan penundaan. Iya, tunda terus. Nah, setelah itu saya marah. Saya akhirnya bikin surat tanggal 30 Juli. Saya bikin surat, saya kirimkan, termasuk di WhatsApp saya kirimkan. Nggak ada respon. Nah, terus dia nawarin ada pembeli yang nggak ada kelanjutannya. Agustus, September saya malah ngomong, Bu gimana, saya udah punya duit nih, saya mau ini store aja katanya. Lah, store itu kan saya nggak tahu bunganya berapa. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2020. Iya. Dan lagi saya tiap bulan mendapatkan rekening koran. Cuma saya setoran saya itu tiap bulan ada. Cuma ngurang-ngurangi aja gitu kan. Nah, waktu itu saya udah benar-benar saya pikir wah ini berbahaya. Saya pernah begini. Juni saya pernah datang ke bank. Saya bilang, Bu, saya udah jalan mau ngadep ini. Padahal saya udah di depan kantor, ditolak. Ditolak alasannya katanya pandemi COVID. Oke. Padahal saya udah di depan kantor. Tapi udahlah. Sampai saya guyon ini, Bu, kalau begini saya kalau ada punya uang nggak bisa di-store ya. Oh, store boleh. Kok aneh. Ya udahlah. Itu kan memang mungkin aturan dia nggak boleh terima tamu atau gimana. Saya pulang, tapi saya tiap bulan saya store. Tetap store. Nah, terus saya tanggal 5 ada, saya semua WhatsApp saya lengkap. Bu, saya bilang, ini gimana sih kok saya susah banget, susah sekali minta perincian dari ibu. Terus, nah akhirnya tanggal 6 muncul, dia kirim email. Kirimnya lucu. Yang saya terima itu ini pelunasan untuk saya dikirim 6 Oktober. Ada nggak Pak itu? Ada, 6 Oktober. 6 Oktober, tapi yang buat saya tuh lucunya begini. Nah ini, seperti ini. Ini saya dapat dari email. Bisa dilihatkan Pak. Sangat lucu. Kelihatan nggak? Kelihatan deh. Saya mendapatkan hitungan seperti ini. Ini 1
dia ambil pokoknya sudah salah. Iya. Saya punya rekening koran. Iya. Ini 2,1 kan? Iya. Nah, saya punya bukti bahwa pokok saya itu bukan 2,1. Berapa Kan? benar Pak? 2 miliar. 2 miliar saja. Ya. Nah, itu satu. Terus kita Terus di buktinya. sini kan di perjanjian ada 14% bunganya. Iya. Tapi saya dihitung di sini. Bunga Bu, jangan lihat denda. Bunga. Bunganya itu di atas 30%. Di atas 30%. Di dua atas kali 30%. lipat. Iya, 2 Ya. kali lipat ya. Nah, saya kan hitung itu berapa bulan ini. Terus saya tegur, Bu, Ya. ini nggak salah nih Bu. Kenapa Ya. bisa bikin? Saya nggak lihat denda dan lain-lainnya. Iya. Dan dia nggak pernah menceritakan ini denda tuh hitungan seperti apa. Baik. Ya. Saya baru tahu setelah saya berjuang untuk minta akte perjanjian. Akte perjanjian. Iya. Iya. Nah, saya terus berusaha sampai detik ini saya tidak pernah terima akte perjanjian dari bank. Nah, akhirnya saya WhatsApp. Terus saya tanyakan, Bu, kalau gini mana nama notarisnya siapa sih? Iya. Tidak dibalas juga. Iya. Akhirnya kirim surat 3 Februari ya. Ya. 3 Februari 2021 saya kirim surat, tidak dijawab juga. Iya. Dia janjinya mau kasih. Nah, yang saya tanda tanya di sini, apakah memang akte perjanjian itu pihak nasabah itu tidak diberikan? Iya. Yang setahu saya bahwa walaupun udah dikasih akte itu, kalau kita minta lagi boleh nggak? Kopinya. Bisa Pak. Seharusnya bisa Pak. Seharusnya kan, wajib. dan wajib dikasih Ya. kan? Ini nggak pernah dikasih. Tidak pernah dengan Iya. alasan Ya nggak tahu alasannya apa. Alasannya kan, alasannya gini, bahwa berkas semua dikirim ke kantor pusat. Ya. kantor pusat. Nah, Oke. itu saya ada WhatsApp lengkap di sana. Iya. Nah, terus saya bilang, lah masa di Bandung nggak ada arsip? Kan suatu aneh. Oke lah, notarisnya siapa? Saya kan bisa minta salinannya kan? Iya. Nggak dikasih namanya. Akhirnya saya berusaha. Saya cari di luar, saya dapat bukan dari bank, Iya. bahwa notarisnya adalah Suryadi Yasin. Suryadi Nah, Yasin iya. jasa. Baik. Saya dapatkan kabar itu tanggal 5 Maret 2021. 21. Langsung saya cari kantor notaris, ternyata pindah. Dia ke Iya. Jalan Salam kayaknya. Iya. Ke sana kosong, terus saya dikontak Suryadi Yasinnya nggak nyambung. Iya. Saya kontak ke stafnya, karena dari penjaga ini stafnya. Iya. Nah, stafnya bilang, ya nanti dicari dulu. Iya. Nah, saya tanya lagi tanggal 8 Maret 2021. Dijawab tanggal 10 Maret 2021. Oh, saya ketemu berkasnya, tetapi harus diketik ulang 40 halaman. Lah, Iya. Itu kejadiannya Maret 2021. 2021. Oke. Nah, ya udahlah, kalau saya pengen tahu lah. Saya juga sempat protes. Nah, kenapa sih harus disalin diketik ulang? Iya. Udah gini, saya dapatlah tanggal 12 Mei 2021. Iya. Dapat akte itu. Nah, ini aslinya saya ada di sini. Dapat Salinan ya, salinan. Ya? Salinan. Ya. Salinan. Ketik lagi. Iya. Nah, yang saya heran, kok salinan itu ditandatangan oleh notaris tanggal 30 Desember 2020. Lah, katanya baru mau diketik Kan lagi. saya ya? saya ada WhatsApp-nya. Iya. Nih. Ini aktenya. Iya. Ini saya dapat salinan akte ini Iya. yang 24 Februari 2017 nomor 50. Iya. Saya dapat salinannya itu ditandatangani oleh notaris Suryadi Yasin tanggal 30 Desember 2020. 30 Desember 2020. Nah, Kok mundur ya? Iya. Padahal baru diminta Maret 2021. Ya, ini Ya. minta Maret tapi tanda tangannya 30 Desember 2020. 2020. Oke. Jadi Saya udah tanyakan, berapa bulan? ini siapa yang pernah minta akte saya? Iya. Ya kan? Iya. Ditelusurilah sama putri saya tuh. Iya. Ternyata dilihat di Google, ternyata di berita Berita ada di berita newspaper bahwa ya.
notaris beliau ini di dalam LP. Lagi dalam LP. Ya. Jadi saya kan bingung. Februari ya. Februari. Waktu Maret, saya waktu ini Maret setelah itu kan saya cari tahu Iya. bahwa Suryadi Yassin itu ada di dalam LP, ada kasus yang lain, kasus tanah mungkin, ada di berita, berita di gitunya. Nah terus saya tanyakan kembali, lah berarti ini apa akte ini sah apa tidak? Iya. Bapak tanyakan ke ini pegawai dari notaris tersebut. Ya mereka udah nggak mau jawab. Nah setelah itu saya jadi ragu ini, jadi saya tuh berusaha. Saya dengar tuh notaris Suryadi Yassin sudah keluar dan saya telepon, Pak, saya minta lihat minongtalnya, ini ya kan, nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Lah saya bilang, kok nggak boleh? Kan saya kuasakan orang juga boleh lihat dong. Ada peraturannya. Saya sempat baca ada peraturan. Boleh diperlihatkan, tapi tidak boleh. Ya udah, saya nggak masalah. Tahu-tahu Suryadi Yassin ngirim WA ke saya. WA-nya lucu. Itu tanggal berapa Pak? WA-nya itu sekitar bulan Juli kayaknya. Juli tahun 2021. 21. Oke. Ya. Tahu-tahu Suryadi Yassin ngirim WA seperti ini. Ada tanda terima. Ada tanda terima seperti ini. Yeah. Buat saya ini satu kelucuan. Sangat lucu. Lucunya saya udah terima akte perjanjiannya tanggal 2 Agustus 2018. Yang buat saya tuh aneh. Makanya untuk nasabah yang lainnya harus berhati-hati kalau menerima tanda terima. Nah, ini contoh nih. Rekening Agustus 2018. Mungkin kalau nasabah harusnya dicontreng. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Nah, ini mungkin saya dicontreng, dia keluarkan ini. Ada asli perjanjian. Buat saya aneh. Tidak ada tanda terima bank seperti ini. Nanti saya akan lebih detailnya saya jelasin. Nah, kalau 2 Agustus 2018, kenapa perpanjang yang Februari 2018 nggak dilampirkan? Satu. Terus kedua, dia bilang saya udah terima salinan perjanjian kredit nomor 50. Setahu saya bukan di bank di Bank Victoria aja. Saya sudah banyak bank yang saya dapetin kredit sebelumnya. Semua kalau menyerahkan perjanjian kredit itu dipastikan dilampirkan hak tanggungan yang dari BPN itu. Pasti itu. Ini enggak. Jadi kalau saya dilihat sini, bank ini benar-benar saya minta apapun tidak pernah ngasih. Kalau saya minta apa tuh nggak pernah diberikan. Contohnya, saya pernah punya deposito. Saya nggak pernah lihat deposito saya seperti apa. Terus yang aneh buat saya itu juga ini memang aneh. Saya punya kredit 5 miliar, tapi akhirnya kredit saya 9 miliar. Lucu kan? Jadi ada deposito 2 miliar gitu kan. Saya memang tiap bulan terima rekening koran, tapi biasanya saya jarang di Bandung. Yang meriksa itu adalah staf saya di keuangan. Memang itu pun tidak pernah lapor sama saya. Ya udahlah, nggak masalah. Cuma buat saya yang aneh begini, kalau ada deposito itu kan ada bunga. Bunga itu kan pasti ada pajaknya. Pajaknya sampai detik ini saya tidak tahu berapa. Makanya saya itu deposito itu saya meragukan. Sertifikat saya nggak pernah lihat. Cuma hanya tiap bulan aja bunganya kecil. Terus pajak bunga depositonya nggak pernah muncul. Boleh nggak? Seperti itu. Kan buat saya aneh. Nah, setelah itu yang saya pelajari, saya banyak teman-teman di bank. Saya ceritakan ini wajar nggak? Walaupun benar nasabah minta seperti itu,
pasti semua bank akan menolak. Lah, kan saya 5 miliar, itu diambil 4 miliar, dimasukin ke kredit lagi, kredit kan mahal. Jadi 9 miliar. Kredit saya 5 miliar, jadi 9 miliar. Ini yang terjadi. Saya punya bukti semua. Jadi depositonya itu ditarik dari kredit Iya, kredit jadi lagi. dia turun kreditnya 2 miliar, 2 miliar ini depositoin sama dia. Terus udah gini dicairin lagi, terus 2 miliar dicairin lagi, didepositoin lagi, terus di ini. Jadi kredit saya itu 9M. Bayangkan, bunganya 14%. Deposito dapatnya berapa? Pajaknya pun tidak dilaporkan sama saya. Itu satu. Jadi terakhir itu memang setelah itu yang nemukan itu semua dari anak saya. Dia buka. Saya itu jangankan akte yang dia bilang ada 2 akte yang terjilid rapi, 1 lembar pun saya tidak akan hilang. Satu aja lembar. Saya masih lengkap semua. Yang SP itu mana? Padahal di Ini dalam ya, perjanjian SP-nya. kredit Coba. itu sebenarnya hutang Bapak hanya 5M. 5M saja. Jadi Ya. kalaupun misalnya ini memang tercantum di rekening koran 2M itu adalah untuk deposito. Iya. Tapi perjanjian untuk menyetor deposito itu dari sebuah kredit itu nggak ada. Sampai sekarang kita nggak ada ya, Pi ya. Nggak ada. Jadi kita nggak tahu dari mana itu depositonya, jujur aja. Tapi dari awal pernah nggak dijelaskan kepada Pak Akin sebagai debitur Gini, dari pihak saya terlalu percaya sama bank. Mungkin ini Bu Tersia tuh tahu. Iya. Saya itu orangnya sangat mudah. Tanda tangan apa, karena saya intinya saya percaya sama bank. Iya. Ya. Saya semua bank nggak ada yang terjadi seperti gini. Nih contoh, 1 lembar aja. Ini asli. Itu SP ya. SP. Iya. SP Ya, coba ada SP seperti begini. Tagihan tahun 2018 diketiknya 19. Iya. Kan lucu. Iya. Kalau ketiknya 1 mungkin saya tahu lah, mungkin salah ketik. Iya. Tapi ini kan ada 3 ya. Ya, ada 3. Dengan Kan adanya berarti ini sengaja. keganjilan ini Bapak konfirmasi ke pihak Bank Victoria, kenapa ini bisa sampai tahun 2019? Apa jawaban Dia diam, tuh tahu-tahu keluar lagi SP1. Kirim lagi SP1 dengan bulan versi yang berbeda. bulan Juni. Iya. Ini kan bulan April, ini Iya. bulan Juni. Iya, Nah, Juni. maksud saya lembaran 1 ini aja saya nggak hilang. Apalagi akte seperti begini. Iya. Dia ceritanya di sini tanda terimanya ada aktenya 2 lagi. Iya. Saya juga nggak tahu ada 2. Bortoh itu kan. Bertoto ya. Bertoto Bortoh. Sebagai jaminannya. Iya, jaminan pribadi ya. Iya. Saya nggak pernah lihat nih. Salinan asli pun tidak pernah Bapak terima. Nggak pernah. Yang saya bingung ini, tanda terima ini sangat-sangat membingungkan. Berarti dugaan saya yang 3 ini ditambah. Saya dari WhatsApp dilihat tintanya beda. Ya, aslinya ya. Ya, saya nggak terima aslinya. Iya. Cuma saya terima WhatsApp dari notaris. Iya. Jadi antara huruf ini dengan tinta ini dengan tinta ini berbeda. Beda. Ya. Terus ada beberapa huruf yang tidak sama. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ini akhirnya dengan kejadian ini, jadi saya akhirnya, waduh, saya minta bantu temen yang audit yang luar biasa juga lah. Dia buka semua, waduh, ini bilang ini bank sangat-sangat tidak pantas dia lakukan. Akhirnya saya dibantu temen bikin surat tanggal 3 Februari 2021 ya, waktu saat itu ya. Sebelumnya itu Udah cesi kan? Iya, Ya, sebelumnya itu ya. sesi udah Udah. Desember. Jadi setelah itu dia keluarkan hitungannya nggak benar, yang saya dari 6 Agustus yang bunganya salah, pokoknya salah. Saya tanyakan terus, akhirnya tanggal 3 Februari saya kirim surat 2021. Sebenarnya kalau boleh saya tambahin nih ya, sebelumnya di tahun 2019 Bu Bank
Bank Victoria menunjukkan hitungan bunga dan dendanya itu seperti ini. Gitu kan, ini jelas setiap bulannya berapa, tahun berapa, denda dan bunganya seperti itu. Nah kalau yang seperti ini kan kita bisa terima gitu ya. Tapi kalau ringkasan yang seperti tadi itu kan nggak jelas. Ini kok bunganya bisa jadi seperti ini. Ini kan bunganya sampai berapa persen kita itu? Iya, 30% lebih. 30%. Iya. Terus saya tanyakan, kan boleh dong nasabah menanyakan hitungan-hitungan seperti ini. Kenapa sih bisa seperti ini? Tidak pernah dijelaskan. Mereka nggak sama sekali nggak. Jadi kan di situ kita saat itu kita masih ngurusin soal perhitungan bank ini, kita minta tolong berikan saya rinciannya yang benar gitu. Ini sih bukan rincian, ini hanya ringkasan. Setelah itu waktu itu bulan Oktober, akhirnya berjalan bulan Desembernya, tahu-tahu kita sudah dapat surat bahwa jaminan kita ini sudah dicesikan. Saya juga nggak tahu ceksi itu seperti apa. Ya. Dicesikan tanggal 29 Desember. tahun Saya terima tahun 2020. Ya, saya terima tanggal 3 Januari 2021. Lalu yang memang bikin kita bingung itu ya Bu, kita kan selama ini kita menanyakan hitungan yang benar supaya kita bisa melunaskan semua itu sekaligus. Kalau misalnya dia hitungan aja ini dari pokoknya itu ada perbedaan 100 juta dengan di rekening koran, berarti kan kita masih ada entah kelebihan atau kekurangan bunga dan denda. Kalau misalnya kita nggak tuntas itu nanti akan berjalan terus ke depannya. Tapi di sini di ringkasan yang mereka berikan kita itu nilai yang mereka tagihkan ke kita itu 7,2 M. 7,25 terbayar lunas ya. 235 ya. 235 ya. Nah, tapi waktu dicesikan itu nilainya berbeda lagi. Cesi menagih dia tagihan dicesikan 7M itu Desember. Padahal Oktober itu hampir 7,25. 7,2. Ya, 7,2 lah gitu. Ya. Kok udah dicesikan tahu-tahu cuma 7M. Nah, 7M itu buat kita juga kan bingung. Terus selang 3 bulan kemudian dari lucu lagi, saya mendapatkan satu surat, tahu-tahu isinya tuh 7,29M. Tapi boleh nggak sih Bu, saya bertanya, pihak cesikan PT Wahana, dia kirim surat ke saya, tapi pengirimannya dari pihak bank, jelas Bank Victoria, Irawati. Dari Ibu Irawati. Ya, jelas. Saya masih punya amplopnya. Isi suratnya dari Dan saya buka, loh kok Wahana. Ya, pengirimnya dari JNE itu atas namanya ya si Wakadif itu Ibu Irawati. Tapi pas kita kira pas dapat itu loh ada surat balasan kali ya dari Bank Victoria. Pas dibuka dari Wahana surat tagihan. Kemudian mengenai sudah sepakat setelah udah cesi ke Wahana, ada pembicaraan mengenai sepakat 4,4 M itu gimana? Jadi gini Bu, sebelumnya ada cerita begini lucu, agak lucu ini. Setelah itu saya 3 Februari kirim surat menanyakan 1 masalah akte, 2 masalah perhitungan, dan lain-lain. Dan saya tiap bulan masih tetap bayar. Ada buktinya. Belum kredit macet ya, belum. Ya bukan, nggak tahu mungkin macet atau enggak. Cuma saya ada setoran. Bapak punya buktinya semua. Ada lengkap. Ya. Yang saya bingung itu kok saya tiap bulan masih ada cicilan. Terus saya selalu menanyakan ini, kok dicesikan? Saya mau bayar, kok dicesikan? Berarti kalau menurut saya ini kredit macet itu bukan kesalahan saya, kesalahan pihak bank dong. Waktu Bapak bilang Bapak mau bayar, Bapak sudah ada penyampaian ke pihak bank? Ada. Saya WhatsApp saya tebel dengan Ibu Dwisa. Nah lucu, saya begitu kirim surat tanggal 3 Februari, mungkin mereka diterima tanggal 5 Februari. Langsung Ibu Irawati itu dia telepon saya. Supaya mau nggak saya antar ke pihak cesi, seolah-olah ini udah pihak cesi. Saya nggak mau tahu. Nah terus kedua, saya itu siang ya, malamnya saya kira-kira jam 7 malam saya dapat WhatsApp dari Ibu Dwisa. Dia laporkan dia udah resign katanya.
Lah, saya kan bukan atasan dia, bukan apa-apanya, dia kok dia lapor ke saya. Lihat aja WhatsApp-nya digalak-galak ke saya. Tapi kok waktu tanggal 5 Februari Setelah kita kirim surat. ya setelah kita kirim surat, kok baik banget. Selamat malam Pak Akin. Saya sampai akhir bulan ini sudah resign. Nah, saya baru baca tuh tengah malam, terus saya jawab, lah urusan kita kan berberes. Dijawab lagi, lucu lagi. Oh, saya kontrak kerjanya habis. Kan lucu buat saya tuh. Seorang kadif Sam tidak bisa mana kontrak kerja, mana resign gitu kan. Itu kan sangat lucu. Saya aja bukan sekolah yang pinter aja tahu mana yang harus resign, mana yang harus kontrak kerja kan. Kontrak kerjanya nggak ada resign. Nah, kenapa lapor sama saya lagi? Nah itu, jadi setelah pertama terima surat saya, karena surat saya itu cukup keras juga di sana, karena saya udah terlalu jengkel, kok saya mau bayar dicesikan, tiap bulan ada ini setoran kok dicesikan kan aneh gitu. Iya. Kemudian setelah dicesikan kan Bapak dikirimkan surat. Iya. Dari pihak Cesi berapa total yang harus Bapak bayar kan? Yang tadinya 7M, kedua jadi 7,29, ya. Terus akhirnya tanggal 23 jadi 7,1 Maret gitu kalau nggak salah. enggak, 7,29. Jadi intinya dari Bank Victoria Jatinggi di Cesikan turun, naik lagi pelan-pelan. Naik lagi. Dan kita waktu itu masih kebingungan gitu lah, ini kok kenapa bisa dicesikan? Kita selama ini komunikasi dengan bank lancar, yang justru yang tidak mau menerima kita kan dari pihak bank waktu itu, karena alasannya pandemi. Kemudian setelah dengan adanya tagihan yang besar itu kan ada pembicaraan ya? Betul. Pembicaraan Ya, sekali dia ngundang saya. Yang ngundang dari siapa Pak? Dari pihak Wahana. Wahana. Jadi dari Cesi tanggal 29 baru dia ngirim surat tanggal 20 tanggal berapa ya? Tanggal 20 nggak di sini. Dia baru ngirim surat ke saya itu ini supaya ada pertemuan. Ada pertemuan pada tanggal 23 Maret waktu itu. Nah, suratnya itu yang saya tadi bicara itu, yang pengiriman dari Bank bukan Wahana, tapi amplopnya isinya Wahana, yang ngirimnya bank. Iya. Jadi berarti ya lihatlah ada suatu isi suratnya bisa dijelaskan apa isi suratnya itu lebih ke surat tagihan dari PT Wahana. Iya. Jadi angkanya itu 2, sekian lah. 3 Maret. Ya 3 Maret ya. Kirim suratnya 3 Maret. 3 Maret ya 2000 Victoria. 3 Maret dia kirimnya ke saya itu. Jadi waktu itu sih kita kan masih kebingungan ya Bu, setelah dicesikan itu kita kan nggak kenal si Cesi ini tuh siapa. Kita datanginnya pihak bank. Waktu itu kita bertemunya berhubung si Bu Dwisa Kadif di saat itu dia sudah resign kalau dia bilang, ditemuin lah dengan Kadif barunya, namanya siapa? Pak Hermanto ya. Siapa? Kadif baru. Suherman kayaknya. Suherman siapa? Nah, waktu itu dari Desember dia baru kirim surat tanggal 10 Maret. Angkanya jadi 7,29. Yang saya bilang, dia kirim surat ini tapi amplop ininya pengirimnya dari Bank Victoria, Ibu Ira. Nah, seperti itu yang saya sendiri juga bingung lah, kok katanya ini perusahaan masa dia nggak ada alamat saya. Ini ada jelas kok, ada alamatnya dari Warta 10 kok. Kenapa harus kirimnya Bang Hermawan? Ya Hermawan. Kemudian sampai ada dalam pembicaraan di sini, pertemuan itu. Ya ini di sini dia ngundang tanggal 23 Maret jam 10. Nah, waktu ini saya ada juga didampingi pihak bank. Victor Mario itu
sempat sampaikan ke saya permintaan maaf atas kesalahan Bank Victoria. Dia ngakui salah. Dia minta 3 kali. Itu disaksikan siapa aja Pak? Saya. Ini ada temen, ada 3 orang lah saksinya. Pokoknya waktu itu kita berada ketemunya di kantin Bank Victoria. Ya, itu sudah minta maaf. Nah, ini di kantornya. Saya baru tahu kantornya itu Bank Victoria dengan PT Wahana itu satu ruangan, cuma beda tangga aja, kayak mezaninnya lah. Nah, waktu tanggal 23 ini saya didampingi dari pihak bank. Nah, Victor Mario, dia jelasin ke saya juga atas perintah atasan. Atas nama Victoria, Bank Victoria, saya mau mohon maaf. Dia ada kata-kata ini karena dia udah salah. Nah, setelah itu tanggal 23 ini ada ini pertemuan kita seperti mediasi lah ya. Tanggal 23 ini didampingi Victoria. Terus akhirnya Victor Maria ya justru dari bank yang nyebut udah bayar aja pokoknya aja 4,4 udahlah karena kesalahan dari bank hitung salah pokok salah dia ngakui salah dia salah. Nah, udahlah itu kita hilangkan, udah bayar aja 4,4. Dia bikin kirim email ke anak saya. Udah, ini konsepnya. Nah, sama anak saya di email ini langsung cuma hanya diketik tanggalnya saya tanda tangan. Udah, saya bilang saya sanggup 4,4. Jadi ini surat ini tuh dikonsep oleh dia. Oh, di pihak bank? Dari Victor Mario, staff SAM dari Bank Victoria. Tapi dia seperti apa ya, merepresent si PT WMP ini, si Chelsea-nya ini untuk membuat si draft surat tersebut ke kita. Kita cuman ganti tanggal dan tanda tangan langsung kirim ke dia lagi. Dan dia yang menyampaikan surat itu kepada PT WMP saat itu. Ya, waktu kita mediasi juga dia yang sebutin ke PT Wahana. Ya udah 3,9 dia udah 4,4 aja. Nah, pihak Wahana ya udah bikin surat. Permohonan saya bikin surat. Nah, konsepnya dari Victor Mario itu dari pihak bank. Kirim tahu-tahu tanggal 31 Maret naik lagi 6M. Saya di sini kan ini kan ngapain kita ketemu tanggal 23 suruh saya bayar 4,4 sekarang jadi 6M. Saya udah siapin dananya waktu itu. Saya udah siapin. Karena memang saya ingin menyelesaikan. Menyelesaikan, saya punya etiket baik, saya pengen beresin karena ada beberapa bank yang mau bantu saya. Bahkan 2 sertifikat itu saya bisa dapetin 11M. Dua jaminan ya, yang itu ya. Victoria. Nah, saya jaminkan dia bilang udah itu saya kasih 7,5M dan 1 4M. Yang 4M sudah keluar dia kaget. Ya, kamu harus kembali ke Kolab 1. Nah, di sana lah saya berusaha. Nah, dari sana kan saya jadi akhirnya saya nggak berani mencari kerjaan karena kan saya kebentur sama modal. Jadi saya jual aset-aset ini untuk nutupin. Saya punya buktinya semua. Saya hampir tiap tahun sebelumnya saya tuh beli aset. Berarti dengan adanya Bapak jual aset kan Bapak memang memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan utang Bapak. Betul. Saya di gugatan kan ada ya semua ya, lengkap. Lihat aja dari bulan apa saya ngejual aset itu. Nah, dan total jumlah total aset yang sudah dijual pun sudah jauh melebihi kredit kita saat ini. Kemudian tadi mengenai pengakuan dari pihak bank bahwa mereka salah dalam menghitung, tentunya ketika mereka menjasikan juga itu bukan angka yang benar. Angka yang salah, ya kan? Jadi dalam hal ini Bapak sebagai debitur beranggapan bahwa CC ini ketika sudah dicesikan pihak mana juga tidak sah atau tidak sah. melawan hukum. Sama tidak sah. Yang intinya itu gini, boleh dong nasabah itu meminta rincian jelas. Bank wajib memberitahu semua rinciannya. Kalau orang lain ya mungkin enggak. Saya sendiri, mana rinciannya, mana rinciannya. Nah, ini lo salah lo. Nah, akte itu pun sama. Nah, akhirnya saya mendapatkan akte itu saya teliti satu persatu. Ternyata di pasal 5 akta yang dari notaris ada perbedaan. Apa itu Pak perbedaan? Perbedaannya itu saya kebetulan saya
bahkan jangan tanya saya dari mana gitu ya. Saya mendapat sama-sama dari Bank Victoria. Sama saya satu pasal per pasal itu saya baca satu persatu. Ternyata di pasal 5 yang saya itu berbeda dengan yang lainnya. Dan pasal 5 itu saya punya akte perjanjian dari 7 bank. Macam-macam bank. Tidak ada kata-kata seperti itu. Wah, itu sangat-sangat krusial ya. Pasal krusial. Tidak. Ini makanya ini notaris juga saya heran. Dia kok bisa buat pasal-pasal seperti ini. Ya dugaan saya kan biasa pasal per pasal tuh semua tuh udah baku ya. Pasti sama ya. Kenapa saya berbeda di sini? Dugaan saya jadinya nggak dikasih akte itu ada masalah. Makanya saya minta akte tidak dikasih. Ini berarti ada apa? Ya kan? Nah, saya konfirmasi terus ini akhirnya sih ya seperti gugatan gitu kan. Apa? Pasal 5. Pasalnya ada satu kata-kata yang semua bilang tidak, yang aneh itu, yang seperti ini mana memberi kuasa bunga tersebut dihitung berdasarkan debitur telah membayar mana, yang debitur wajib mana, ada pasal yang ini diberi kuasa oleh debitur untuk mendebat. Debitur wajib ini kan bunga terus dihitung pinjaman rekening. Coba cari pasal 5. Pasal 5 di sini. Yang saya lihat, contohnya saya kan awalnya kan BCA. Saya juga dapat perjanjian. Terus saya banding dengan yang lain. Pasalnya sama kok. Bunyi pasalnya semua sama. Kalau yang saya ini berubah. Agak beda. Ya, karena bahasa itu masa bank saya memberikan kuasa kepada bank untuk menghitung bunga semaunya bank gitu loh. Saya rasa itu dia untuk menutupi kesalahan hitungan itu. Udah 14% apa masih kurang. Nah, setelah saya teliti, kenapa sih saya itu akhirnya pelajari kenapa sih ini bunga saya itu sangat tinggi sekali, kok nggak wajar. Ternyata ada satu pasal. Dengan ini diberi kuasa bank dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk sewaktu-waktu berhak mengubah dan menetapkan sendiri besarnya suku bunga atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor. Nah, masa ada seperti itu? Bunga itu kan harusnya kita sama-sama. Ya kita juga sebagai nasabah, kalau memang bunga naik ya kita pasti harus sepakat berdua dong. Ya. Kalau ini tahu-tahu saya memberikan kuasa penuh dan saya tidak pernah dengar itu. Tidak pernah. Waktu dia bacakan memang sekilas, tapi dia nggak pernah ini. Satu, apa boleh seperti itu? Bank pihak notaris membuat pasal seperti itu. Kan itu kan jadi sepihak. Ya. Kedua, yang saya bingung itu justru ini banyak keanehan seperti ini. Buat saya tuh dengan teman-teman kalau saya bahas tuh sangat tidak wajar. Seorang bank melakukan hal seperti ini. Itu. Oke, dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita bisa simpulkan ada beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank. Pertama, Bapak meminta salinan ataupun kopi ataupun asli perjanjian kredit pada saat Bapak tanda tangan awal itu tidak pernah diberikan oleh pihak bank. Justru Bapak yang berinisiatif untuk minta kepada pihak bank tapi tetap tidak diberikan, dan akhirnya Bapak mendatangi sendiri kantor notaris yang membuat itu pun lewat perjuangan yang luar biasa.
karena seolah-olah pihak bank itu menutupi. Dan memang tidak memberikan informasi sama sekali siapa notaris yang membuat itu. Padahal sebenarnya isi perjanjian kredit itu sangat krusial di dalamnya. Bapak bisa mengetahui apa saja yang Bapak perjanjikan di dalam, terutama mengenai bunga dan lain-lain lah ya. Kemudian yang kedua, Bapak tidak pernah diberikan perhitungan yang benar dan selalu berubah-ubah. Baik denda, bunga, sehingga tidak ada perhitungan apakah dari jumlah sisa hutang pokok yang benar berapa. Itu pun terjadi banyak kesalahan yang sudah diberikan data kepada Bapak. Dan pasti orang melihat hitungan gini, siapapun tidak akan bayar. Iya, benar. Kan tidak jelas. Iya, tidak transparan, tidak jelas, tidak benar, tidak teliti. Nah, sebagai debitur, Bapak punya hak untuk mendapatkan penjelasan yang baik dari pihak bank, karena Bapak kan dalam hal ini hubungan antara pihak bank ini kan hubungan kepercayaan. Jadi seharusnya pada saat Bapak minta itu harus ditanggapi oleh pihak bank supaya tidak berlarut-larut masalahnya kan. Akhirnya berkepanjangan sampai timbullah istilahnya kesulitan yang Bapak alami pun sebenarnya bukan keinginan Bapak, tapi yang namanya dalam dunia bisnis pasti setiap orang ada jatuh bangunnya, tanpa kita inginkan ada saja kadang-kadang yang terjadi kan. Nah ini juga yang dialami oleh Pak Akin. Tapi dengan kondisi itu pun Bapak saya tetap beretikat baik, ingin mencari solusi bagaimana saya bisa membayar ini kembali, dan juga dengan ditanggung oleh dirinya sendiri gitu dari biaya, waktu dan lain-lainnya seperti itu kan. Jadi dengan adanya kesulitan ini Bapak tetap berupaya untuk memberikan penawaran kepada pihak bank. Padahal seharusnya dalam aturan bank itu kalau misalnya ada yang bermasalah atau udah ada gejala kredit macet, pihak bank lah yang memberikan inisiatif, harus berinisiatif terhadap debiturnya supaya sama-sama selamat gitu kan. Bank juga selamat, pihak debitur juga selamat dengan cara memberikan ataupun menawarkan restrukturisasi yang baik dan benar. Memang Bapak sebagai debitur kesulitan untuk membayar denda dan bunga, apalagi tidak diberikan perhitungan yang baik dan benar. Nah, dari situlah, dari tidak adanya diberikan restrukturisasi, kemudian tadinya Bapak berhubungan dengan Victoria Bandung dilimpahkan ke Victoria Pusat. Nah, padahal belum selesai sebenarnya masalah ini. Dan itu memang diakui tadi dari penjelasan Bapak bahwa dari Victoria Pusat mengakui bahwa waduh, kenapa ini tidak dilaksanakan restrukturisasi dulu, baru dilimpahkan ke pihak pusat. Yang paling kesalahan dari pihak bank, saya lapor masalah rahasia bank, tidak respon. Jadi memang kita dari kami itu sebenarnya sebelum di CSR kita ada beberapa keluhan terhadap bank, yaitu pertama dia membocorkan rahasia bank. Rahasia nasabahnya, kedua mereka memberikan hitungan yang aneh, gitu, dan yang ketiga itu mereka mencoba menjebak kami melalui AIDA dengan alih-alih itu, oh kita akan berikan kalian restrukturisasinya, seperti itu, dan tiba-tiba mereka mencesikan tanpa pengetahuan kita sebelumnya. Nah, dengan adanya juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Victoria Bandung dengan membocorkan Bapak sebagai debitur harusnya dilindungi, segala data pribadi itu hanya antara Bapak dan pihak bank, karena dalam PKM sangat tertulis jelas hanya pihak bank dan Bapak di situ. Tetapi kenapa dari Victoria Bandung harus datangi kakak Bapak, menceritakan semua masalah Bapak yang kakak Bapak sendiri tidak tahu sebenarnya ada apa, ya kan? Dan akhirnya karena memang kondisi kakak Bapak yang memang kurang sehat juga, dengar berita ini malah jadi sakit pada saat masuk rumah sakit dalam kondisi COVID yang begitu ganas, sehingga membahayakan nyawanya dan juga membahayakan nyawa keluarga yang lain. Nah, dan yang terakhir waktu Bapak waktu ini sudah dilimpahkan ke Victoria Bandung, Victoria Pusat, mereka menawarkan Bapak untuk AIDA, yaitu aset yang diambil alih dengan sukarela tanpa memberikan penjelasan yang baik dan benar tentang AIDA ini, apa keuntungannya untuk Bapak dan apakah menguntungkan atau merugikan Bapak dalam hal ini. Karena ternyata Bapak sendiri punya tawaran restrukturisasi kepada mereka dengan mau menambahkan aset kepada mereka dan mereka mau AIDA untuk beberapa aset itu, tentu ini merugikan Bapak kan. Nah,
dengan adanya perhitungan yang tidak benar dari pihak Victoria Bandung, kemudian masuk ke pihak pusat dan dicesikan pada wahana yang menerima cesi atau membeli cesi, tentunya ini tidak merupakan perhitungan yang benar, angkanya tidak benar gitu. Jadi ketika pun cesi menerima ini, ketika pun wahana menerima cesi dan hal ini ternyata sudah ada pertemuan di antara pihak Victoria Pusat, Bapak dan juga pihak wahana sebagai pembeli cesi, dan sudah disepakati sebenarnya bahwa bank mengakui bahwa sebenarnya pihak bank sudah salah dalam hal ini, dan karena itu untuk menebus kesalahan mereka menawarkan di angka 4,4 dan itu sudah disetujui bersama dari PT Wahana sebagai cesi, dari Bank Victoria Pusat dan Bapak sebagai debitur. Tetapi itu tidak dilaksanakan oleh mereka. Padahal pada saat itu Pak Akin dan keluarga sudah siap dana untuk membayarkan. Sudah siap. Nah, tiba-tiba beberapa waktu kemudian berubah lagi dan naik lagi ke angka 6M. 6M. Jadi dia akhirnya ke 6M. Iya, gitu. 6M. Iya. Jadi itulah sehingga timbul sengketa ini, kemudian dengan adanya kerugian material Bapak, dengan untuk menutupi hutang ini banyak usaha Bapak yang tidak jalan. Ya, semua berhenti. Kemudian yang kedua, nama baik Bapak menjadi tercemar. Kemudian 3, Bapak juga terkena kredit macet, otomatis kan BI checking semuanya macet, jadi jelek juga kan. Kemudian yang terakhir, Bapak menjual aset. Jadi setiap tahunnya dengan usaha Bapak membeli aset, justru sekarang oleh karena kredit macet yang terkatung-katung, Bapak akhirnya menjual aset untuk membayar hutang Bapak. Tetapi dalam hal ini Bapak tetap sebagai debitur yang beritikat baik. Jadi dengan adanya kejadian ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan dan harapan Bapak? Harapan saya itu seharusnya seharusnya itu bank itu kalau menerima surat kan wajib dijawab kan. Dan saya sudah laporkan ke OJK. Tapi tidak ada respon. Respon dari OJK cuma hanya mengatakan udah cesi, ya seolah udah cuci tangan. Tapi terakhir lanjut. Oh tapi ini bank tidak ada jawaban. Kan ada aturannya, kalau dia tidak jawab 7 hari kan bank akan dikenakan denda per hari berapa gitu kan, ada peraturan. Ya, jadi memang ya seperti yang Bapak saya bilang, kita sebenarnya korban dari hal seperti ini itu bukan cuma kita ya. Banyak sekali korban-korban lainnya yang tidak paham soal permainan bank, terutama terkait AIDA dan juga cesi. Kalau kita pernah nonton ada video dari Hotman Paris terkait memang permainan bank soal NPL atau non performing loan, itu semua bahwa agunannya itu akan dicesikan untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, hal yang seperti itu kan banyak sekali kita yang tidak paham. Walaupun mungkin satu orang tahu apa itu cesi, kita nggak tahu apa itu AIDA. Seperti itu. Sedangkan kita lapor ke OJK, kita lapor ke BI pun tidak ada keberlanjutannya. Jadi kita mau kemana lagi kita berlindung atau kita melaporkan hal seperti ini, gitu kan. Jadi untuk hari ini sebenarnya tujuan podcast kita itu memang selain untuk mengedukasi orang-orang nasabah-nasabah lainnya dan juga untuk berbagi cerita soal pengalaman kita di Bank Victoria ini gitu. Mungkin siapa tahu kedepannya kalau memang ada korban yang sama, mereka juga bisa mereka tidak terlalu takut untuk menghadapi bank tersebut, karena pastinya korban-korban lainnya itu banyak sekali, terutama di Bank Victoria. Dan juga setiap bank ini kan di bawah pengawasan dari Bank Indonesia pertama. Betul. Dan juga ada aturan, banyak peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bagaimana supaya debitur dan kreditur itu bisa berjalan dengan baik, terutama hak-hak dari debitur, hak juga dari kreditur itu terjamin. Nah, banyak aturan yang mengatur. Seharusnya Bank Indonesia juga dalam hal ini, dengan adanya kejadian ini, peristiwa ini, fakta-fakta ini menjadi
mengambil tindakan terhadap pihak-pihak bank yang istilahnya tidak menjalankan mekanisme bank yang benar, profesional, dan juga memberikan keadilan kepada debitur-debiturnya. Justru bisa memberikan kerugian-kerugian karena ada aset yang dijaminkan oleh setiap debitur dalam hal ini. Kemudian juga ada OJK, pihak dari peran OJK yang tidak berjalan dengan baik karena Pak Akin sendiri sudah melaporkan kepada pihak OJK tetapi tidak ditindaklanjuti sampai dengan sekarang. Padahal ada sanksi-sanksi tegas dinyatakan bahwa untuk lembaga-lembaga keuangan yang melanggar itu ada sanksinya memang. Nah ini memang kemarin ini kan kita gugatan kita sudah masuk ya ke pengadilan dan kita sudah menjalankan mediasi juga bersama dengan Bank Victoria Bandung, Pusat, CSI, juga OJK dan BI. Yang saya kaget itu adalah BI itu kan sebenarnya mereka itu wajib untuk menjaga agar pertama dana nasabah ini aman di sebuah bank, dan juga dia harusnya menjalin atau menjaga membantu nasabah dan bank ini untuk menjaga sebuah kepercayaan antara satu sama lain. Tapi yang mereka sampaikan kemarin itu saat mediasi bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus kami ini. Padahal kita di sini masalahnya memang itu adalah ada pecahnya kepercayaan terhadap bank. Karena tindakan bank sendiri. Iya, betul. Tapi seolah-olah membiarkan dari pihak BI maupun OJK dengan tindakan seperti ini kan aneh buat saya. Ya kalau seperti gini, aduh, saya rasa tuh kesianlah nasabah-nasabah yang lainnya juga gitu kan. Yang mengalami hal yang serupa ya Pak. Betul. Ya. Jadi dengan adanya peristiwa ini menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat Indonesia bahwa khususnya ini untuk di bidang bisnis ya, hukum perbankan, bahwa banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik tindak pidana hukum dalam hukum bisnis perbankan, dan ini menjadi problema yang mungkin akan terus berlangsung selama tidak dilakukan pembenahan baik dari ataupun diambil tindakan tegas terhadap pihak bank tersebut. Dan juga tentunya apa yang menjadi kerugian dari pihak debitur itu harus dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, dan tentunya diberikan keadilan terutama dalam hal aset dan juga perlindungan untuk setiap langkah-langkah hukum yang diambil oleh debitur yang dirugikan. Mungkin untuk podcast kita pada hari ini sampai di sini, dan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang menyaksikan. Sekian dan terima kasih.